Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Rufeda Solihah dengan NIM 12-12-03-0044, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 2B. Di sini saya akan mengulas kembali atau mereview materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Sejarah Peradaban Islam di Andalusia. Andalusia adalah sebuah komunitas otonom Spanyol yang paling padat penduduknya, kedua terbesar di Spanyol dari 17 wilayah yang membentuk Spanyol itu sendiri. Ibu kotanya adalah Sevilla. Nama Andalusia berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Andalus, yang merujuk pada bagian dari Jazirah Iberia yang dahulunya berada di bawah pemerintahan Muslim. Budaya Andalusia sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Muslim pada saat itu selama 8 tahun, yang berakhir pada tahun 1492 dengan penaklukan kembali atas Granada oleh Raja dan Ratu Katolik. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai oleh Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur daerah itu. Nah, pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man ini sudah digantikan oleh Musa bin Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan di daerah-daerah bekas kekuasaannya bangsa barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, dalam proses penaklukan Spanyol atau Andalusia ini terdapat tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Thorif bin Malik, kemudian Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Kemudian gelombang perluasan wilayah dilanjutkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi. Perluasan wilayah ini berhasil hingga mencapai sebagian kota di Prancis. Nah, umat Islam pada saat itu bisa mudah menaklukkan Spanyol atau Andalusia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang disebabkan oleh pemimpin dan pasukan Islam adalah orang yang memiliki semangat dan rasa percaya diri yang tinggi. Di samping itu, mereka juga memiliki toleransi agama yang tinggi terhadap penganut ajaran agama lain, sehingga ada banyak warga Spanyol yang menyambut kehadiran Islam dengan ramah. Nah, kenapa Islam mudah diterima di Andalusia? Karena salah satu faktor yang menyebabkan kemenangan umat Islam di Spanyol atau di Andalusia itu yaitu karena adanya tokoh yang kuat, pasukan yang kompak, bersatu dan penuh percaya diri, sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi umat Islam itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana.
Islam masuk ke Andalusia itu pada masa Khalifah Al-Walid, Khalifah dari Bani Umayyah, pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yang berpusat di Damaskus. Bukti kejayaan Islam yang dapat kita lihat sampai saat ini adalah Istana Alhambra di Andalusia. Istana ini adalah pusat kekuasaan Bani Ahmar yang merupakan dinasti Islam terakhir di Andalusia. Secara ringkasnya, sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Andalusia dapat dibagi menjadi 6 periode. Nah, pada periode pertama, stabilitas politik Spanyol atau Andalusia belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih sering terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Sampai di mana periode terakhir, yaitu periode ke-6, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman Al-Nasir, akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di daerah kecil saja. Namun, pada masa kemajuan ini tidak berlangsung lama. Abu Abdullah mengadakan pemberontakan saat ayahnya menetapkan saudaranya sebagai pewaris tahta kepemimpinan hingga akhirnya ayahnya terbunuh. Nah, kemudian Abu Abdullah meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Nah, dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah, dan Abu Abdullah naik tahta. Tentu saja Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan dua kerajaan besar Kristen tidak cukup merasa puas. Keduanya ingin merebut kekuasaan akhir umat Islam di Spanyol. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Ferdinand dan Isabella, kemudian hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Setelah itu, umat Islam di Spanyol dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah Spanyol itu. Beberapa kemajuan intelektual di Spanyol ialah ilmu nakli, filsafat, bahasa dan sastra, kemudian ada sains dan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ada sejarah dan geografi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.